lagi saya suka mengucapkan selamat Hari Sabat dan terima kasih atas kehadiran kita semua pada Sabat ini, pada malam ini. Dan pada masa ini kita akan memulakan acara KKR kita dengan menyanyikan lagu pembuka kita, Kita Hidup Sekarang Ini, LPMI 92. Dan selepas ini doa pembuka akan dipimpin oleh Elder Juni. Dijemput semua berdiri. Tuhan kami berdoa kerajaan surga, sedapun kami banyak di Tuhan, Tuhan mengadah di bersempasih, sebab kebenaran yang di penanjakanmu, satu menurut dikira tak ada ketali bisa menurut isuang keselingkuhan atau sahabat ini kedapat kami dan beritimu di gereja, buat dapat dilambut semakin mau belajar nanti di Tuhan. Terima kasih itu malaikatmu sentiasa bersama dahai mengimpirung dahai tadi kuasa kegelapan pembiarlah isyam dan acara isyam dan kebaktian itu Tuhan yang hendak bersama dahai terlebih pastor dan Columbus di pelajarannya dan kesehatan hikmat mata di surga kehapan supaya tetap pelajaran bisa diadau dengan dapat di Columbus kemudian akan dihai yang kalau kita pikiran dahai bisa menunggu baik pelajaran di yang artian terlebih dapat mengira iman Tuhan.
Terima kasih Tuhan ampunan hai, antar desane kekurangan hai, biar nama saya di ngaman hai, kesarah lo dat dia. Terima kasih untuk kita doa itu, mantai sarahin Tuhan Yesus ngaran penuh dan Yesus terus selamat hai. Amin. Masa ini adalah ruang untuk lagu istimewa dan kita bersyukur karena kita akan diperdengarkan lagu istimewa pada malam ini yang disampaikan oleh pelayanan lelaki. Dan terima kasih kepada pelayanan lelaki atas lagu istimewa tadi. Dan pada masa ini kita akan teruskan acara kita dengan pelajaran yang akan kita dengar daripada Pastor Panis. Dan saya serahkan masa ini kepada beliau. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita.
sahabat pemaiteng senang. Sahabat. Terima kasih dan untuk pastor daerah dan peluang bersama-sama dan TV Gereja Togo. Terima kasih Togo mau dari itu. Peruang penumpang bersama-sama sebab dengar trek di lekas kali pukul 4:30 pukul 5. Jadi sisa ubay na harapan ko bersama-sama yang bersuara. Ini adalah minggu kesadaran ataupun pembaharuan kekeluargaan, dan tajuk pelajaran yang saya pilih pada malam ini ialah keluarga berdoa bersama-sama. Apakah maksudnya keluarga berdoa bersama-sama? Ada satu, saya tidak tahu siapa yang pertama menggunakan ekspresi ini, di mana dia kata a family prays together, together stays together. Ada seorang lagi mengatakan keluarga yang berdoa bersama-sama tetap bersama-sama. Saya rasa maksudnya sama saja. Keluarga yang berdoa bersama-sama selalu bersama-sama. Beberapa hari yang lalu saya menerima satu message, dan ini message daripada salah seorang nephew, anak kepada adik saya. Dia sebenarnya sakit pada waktu itu, dan dia menghibur dirinya sendiri dengan mengirim satu message kepada kami keseluruhan keluarga. Dia berkata, "Roromohon kuit sambayan di dediku kan. Roromohon kuit saya di sambayan di dediku supaya keluarga itu pelingasan kan." Isu pendekatan, satu pendekatan yang menggambarkan bahwa budak ini bertumbuh di dalam keluarga yang selalu berdoa bersama-sama. Dan pada waktu itu dia tidak lagi bersama-sama sebab dia bekerja di satu daerah terpencil. Kemudian dia jatuh sakit, dan mungkin sewaktu dia sakit itu dia berdoa. Lalu dia mengirim message, "Terima kasih Dedi karena kamu senantiasa berdoa untuk kesembuhan saya. Macam saya boleh dengar doa Dedi itu," dia kata. Keluarga berdoa bersama-sama, tetap bersama-sama walaupun berjauhan. Apakah Tuhan kata mengenai keluarga yang berdoa bersama-sama? Dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya. Kepada semua orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Tuhan
itu dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya, kepada semua orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Di sini mengatakan kita menguatkan kuasa doa apabila kita berdoa bersama-sama. Satu orang berdoa itu dapat didengar doanya. Tetapi apabila berdoa dengan hanya satu orang lagi, kita menguatkan kuasa doa. Pertanyaan berikutnya ialah, apakah doa bersama itu penting? Tidak pernah lebih penting bagi keluarga untuk berdoa bersama. Doa adalah asas rumah Kristen dan merupakan salah satu cara terbaik untuk membantu keluarga berkembang maju. Dan saya percaya berkembang maju dalam kekeluargaan, kesatuan di dalam keluarga. Walaupun pada zaman ini di mana kita mengalami serangan budaya yang tidak pernah berlaku sebelum ini terhadap nilai-nilai Alkitabiah dan struktur rumah, jadwal yang sibuk, gangguan teknologi, dan saya rasa termasuklah itu handphone, teknologi. Kadang-kadang handphone saja yang dibawa, dan bermacam-macam kita boleh lakukan dengan teknologi seperti handphone. Saya membawa bersama saya 2 handphone. Satu untuk menerima message, untuk grup-grup WhatsApp, untuk Telegram dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Satu lagi handphone yang saya pegang adalah untuk orang memanggil saya. Ada 2 handphone. Bangun pada waktu pagi ataupun sebelum tidur, dilihat dulu apa yang ada dalam handphone dan sebagainya. Dan inilah gangguan keluarga, sebuah keluarga dalam usaha untuk berdoa bersama-sama. Di sini mengatakan adalah penting untuk kita menukar tumpuan keluarga kita daripada dunia kepada Tuhan, dan suasana rumah tangga kita daripada kekecewaan kepada kedamaian dan kegembiraan. Apabila kita berdoa bersama-sama sebagai sebuah keluarga, setiap ahli belajar apa artinya menjadi intim dengan Tuhan. Dan apabila Anda melihat jawaban kepada doa, kita mengalami kasih dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Saya masih ingat sewaktu masih kecil dahulu, tidak ada gangguan handphone, tidak ada gangguan laptop, tidak ada. Kami ada radio. Ya,
Tetapi saya masih ingat Bapak hanya memasang radio itu pada jam 6 petang hingga jam 7. Karena pada waktu itulah ada siaran bahasa dusun. Jam 6 hingga jam 7. Dan kami hanya, saya rasa kami saja yang mempunyai radio pada waktu itu. Sehingga seluruh kampung Minajur dapat mendengar radio tersebut. Siaran yang ada nyanyian lagu-lagu dusun, berita di dalam bahasa dusun dan sebagainya. Jam 7 Bapak saya menutup radio tersebut. Besar radio itu, lebih kurang size atau 2 kali size dengan LCD ini. Kemudian selepas kami semua sudah mandi, kami sudah masuk ke bilik masing-masing. Sebenarnya ada 2 bilik saja di rumah itu. Satu bilik besar untuk Bapak dan Mama, dan kami anak-anak pada waktu itu hanya 6 orang, belum lagi lahir yang 3 lagi. Kami berada di sebuah bilik yang hanya dipisahkan dengan curtain. Kakak saya di sebelah sana, abang saya di sebelah yang satu, dan saya di tengah-tengah. Saya dengan Naskon. Kemudian Bapak kami mengatakan indiko hiyo-hiyo karena dati semembayang di dekat. Saya masih ingat itu. Indiko hiyo-hiyo. Mungkin dia tahu yang kami sedang berbaring ataupun sedang belajar. Dia bilang, "Nunu na pemando kayo nga hindi ko po, sumambayan ko po." Dia bilang. Bapak dan Mama berada di bilik itu. Tapi kedengaran suara, "Mari kita berdoa," dia kata. Dan dia akan berdoa. Dia akan sebut satu nama kami di dalam keluarga itu. Ay sana paguluan daw sa mantad ka itang anak. Berkaten iko berkaten daw supaya sumuni dan salam do kebenaran ka. Sampai sekarang saya tidak lupa itu. Berkaten itang anak baik. Supaya sumuni dan salam dan kebenaran. Bertahan dan salam dan iman. Dan saya percaya doa itu dijawab. Ya, dijawab. Di dalam Ulangan 6 ayat 7. 6 ayat 6 dan ayat 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini perintah Tuhan. Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya. Satu tugas berat oleh ibu bapa adalah mendidik anak-anak di rumah. Satu daripada pendidikan yang kita boleh berikan kepada mereka setiap hari ialah mari kita berdoa bersama-sama.
Ay mo nadik dito pinay worship dito di nga yan din worship. Karena dati sembahyang. Bah. Belajar niya kawi belajar. Unsaya ano pangaw na kerja rumah. Iya din nasihat. Aku yang milodot menuduk na kaundang harapan ko na pag-abarkatan na kinarhingan arahan ataupun usaha dokayo. Sebab bapak kami itu hanya bersekolah selama beberapa bulan saja. Tapi itu sudah cukup untuk memberi dia keupayaan untuk membaca, menulis. Tetapi usaha mereka untuk mendidik kami secara berulang-ulang telah berbuah. Mazmur 145 ayat 18 itu ayat yang saya baca tadi. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Soalan kita pada malam ini, adakah kita setia di dalam usaha kita untuk mendukung satu kebiasaan, yaitu berdoa bersama-sama dengan keluarga? Ellen White banyak mengatakan, banyak nasihatnya mengenai dengan doa bersama-sama keluarga. Dia kata, memang sememangnya ada keperluan untuk berdoa bersama keluarga. Dia kata, setiap keluarga harus membina mezbah doanya, menyadari bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Jika mana-mana orang di dunia ini memerlukan kekuatan dan dorongan yang diberikan oleh gereja, mereka lah yang bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih kanak-kanak. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang diperkenankan oleh Tuhan, sementara teladannya di sebaliknya. Jika mereka mendidik anak-anak mereka untuk hidup untuk kehidupan ini saja, mereka tidak akan membuat persiapan untuk kekekalan. Mereka akan mati sebagaimana mereka telah hidup. Tanpa Tuhan dan ibu bapa akan diminta pertanggungjawaban atas kehilangan jiwa mereka. Satu yang menakutkan, kita akan dipertanggungjawab oleh Tuhan. Dia akan bertanya kepada kita satu hari nanti, di mana anak-anak? Di mana anak-anak kamu? Iya, ini saya petik di dalam Child Guidance ataupun bimbingan kanak-kanak oleh Ellen White, halaman 517. Ellen White juga mengatakan seperti ini, pemikiran bahwa doa tidak penting, pemikiran, idea bahwa doa tidak penting adalah salah satu alat syaitan yang paling berjaya untuk merosakkan jiwa. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan dan kedamaian dan kebahagiaan. Ini juga saya petik di dalam Child Guidance atau bimbingan untuk anak-anak
halaman 15 atau 518. Bukan selalunya anak kami yang tinggal di Ranau, yang bekerja di Ranau, dapat balik pada penghujung minggu. Biasanya mereka balik. Dan amat menggembirakan saya apabila kami mengadakan worship, anak yang kedua mengatakan, "Baki, it's my turn to pray," dia kata. Oh, saya sangat terhibur. Dia bilang, "Baki," dia panggil saya Baki, bukan ke kakinya Baki. "It's my turn to pray, let me pray," dia kata. Dan kami semua menutup mata dan mendengar. Dan kamu tahu apa cara dia berdoa? "Dear Father in heaven," dia kata, "bless my daddy, bless my mommy, bless my Baki, bless my Dolu, bless my abang, bless my..." Ada adik. Sangat menghiburkan. Dan saya tidak payah berdoa lagi. Walaupun kami senyum setelah dia kata in Jesus name, amin. Dia baru 3 tahun setengah. Saya berdoa supaya dia akan membesar dan terus membuat, it's my turn to pray, let me pray. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan dan kedamaian dan kebahagiaan. Ellen White juga mengatakan seperti ini, kerja kita untuk Kristus bermula dengan keluarga kita sendiri. Pekerjaan kita untuk Kristus bermula dengan keluarga di rumah. Oke. Tidak ada pekerjaan misioneri yang lebih penting dari bermula di rumah, layanan di rumah. Apabila kita bersendirian, kita terdedah, lemah, bahkan mungkin hilang. Tetapi apabila kita bersama-sama, kita dapat menerima lebih banyak lagi berkat. Itu benar dalam kehidupan dan ia benar sebagai orang yang beriman. Kita telah dijadikan untuk beribadah. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Di sana mengatakan, dan saya masih ingat pas daerah Pastor Leon menggunakan ayat ini sebagai pendorong. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, termasuk pertemuan dalam gereja, pertemuan di rumah kita masing-masing, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi naik muher-muher Tuhan Yesus dan Rumikon semakin bertambah masa dan kita berdoa bersama-sama. Irino it senjata dati lesumab de pagumbalan terpinay, berdoa bersama-sama. Dan selepas tidak lagi bersama-sama, macam Nephews tadi mengatakan, seakan-akan saya masih mendengar
Dedi berdoa untuk saya. Ya. Kemudian apa yang saya ingin bawa berikutnya ialah 6 faedah berdoa bersama keluarga. Ada 6, mungkin lebih dari 6, tapi saya membawa 6 faedah saja. 6 faedah berdoa bersama-sama. Nomor 1 faedah, ia melepaskan kesakitan terdalam Anda. Ia berdoa bersama sebagai keluarga juga memberi peluang kepada setiap orang untuk memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Sadari bahwa mematuhi perintah Tuhan untuk mengampuni membebaskan Anda daripada kesakitan Anda. Yesus mengajar kita untuk berdoa, ampunilah dosa kami sama seperti kami mengampuni orang lain. Tapi naik haro di kalangan dati di Orwell teman-teman. Orwell selain daripada orwalan dari segi fisik, nah orwalan dari segi emosi, orwalan dari segi gumut atau sarut atau orwalan. Masa kira kapan berdoa bersama-sama, ia akan melepaskan kesakitan terdalam. Sebagai contoh, di Hilokopon Mountain View College, di Filipina, seminaki ito udah mahano gidat mingkaya ako na seminaki. Nah Tuhan itu baik, Dia benarkan saya jatuh sakit pada waktu cuti. Iya, saya sakit, dimasukkan ke dalam klinik di college. Selepas itu pinasakit ako kapal terbang, minang isa rumah sakit lebih kagayo, bilang Cebu. Dapat pun manahan di Orwell tentok di Pinay na sigong kagkorong po di suara di tabangan po. Kano po di suara daw sarapong nipih po di sarapong nga sambil berdoa di nga berdoa po kita Pinay nga sumusuot nga daw nga o daptapong na mongipih. Natentok na po di Pinay nga nunutarwan mo ada kesusah alingasan kain dokta suara di tabang ko waktu na di hari ko namang doon tabalot roommate ay abang saya ada di luar tadi kan abang kau dia kata iya saya dengar suara dia setahu saya tidak ada abang kamu, hanya kami saja di sini, teman-teman kamu, dia kata. Ngasanggira ako pun nakorongo di suara dunia galdit, suara tentang Pinay nga, nam iyo di nokatungag ako, nokaimlika ako, noidug itarmual. Iya, ano pa ano pun, pengsanan di diri keluarga di college Pinay nga berdoa untuk kesembuhan saya pada waktu itu. Nonton ako di penyakit pneumonia. Gara-gara ada mojuk terus detak ko na natadulot laso. Ya, minoju. Mungkin terlalu sibuk dah waktu itu. Kepanasan, masih berpeluh, terus bikin mandi dan berlari mengikuti satu program. Dan akibatnya saya jatuh sakit. Faedah yang kedua, faedah berdoa bersama keluarga yang kedua, ia
menyembuh. Ia menyembuh. Doa menyembuhkan. Kajian menunjukkan bahwa mereka yang berdoa secara emosi dan fisikal lebih sehat daripada mereka yang tidak. Doa membantu mereka yang mengalami kemurungan, kebimbangan, dan juga penyakit yang mematikan. Terdapat kuasa dalam berdoa untuk dan bersama keluarga Anda, terutamanya apabila mereka terluka. Saya pilih ini sebagai satu faedah sebab saya telah mengalami ini secara sendiri. Minta, Tuhan mengatakan, minta, ketuk, dan carilah kehendaknya untuk keluarga kita. Faedah ketiga, ia mengukuhkan komunikasi. Bila kita berdoa bersama-sama sebagai keluarga, komunikasi di antara kita lebih kukuh, ya. Dan komunikasi di dalam keluarga itu adalah aspek penting dalam perhubungan. Dan doa ialah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat Yesus, dia lebih banyak berkomunikasi dengan Bapanya di surga daripada masa yang digunakan untuk berkhotbah, mengajar, dan sebagainya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan setiap pagi kalau dia di Yerusalem atau di sekitar kota Yerusalem, dia pergi ke kebun Getsemani. Awal pagi lagi dia bangun dan dia pergi, dan di sana dia berdoa, berlutut berdoa. Begitulah Yesus menghadap cabaran-cabaran pada waktu itu. Dia juga berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bila mereka berdoa bersama-sama, maka komunikasi perhubungan mereka menjadi lebih kuat. Lebih banyak Anda berdosa bersama berdoa bersama sebagai keluarga, lebih mudah komunikasi antara satu sama lain. Dan saya percaya, ya, kaidah yang keempat, keluarga berdoa bersama-sama, yang melindungi. Yang melindungi. Dendana tetap pinaingan, sarap head sa pinudwo nila duanay. Kasi nung kapya ito, dendana po nga hiloit anak head kamulakan. Agurat mo gaming gasoy anak di. Jadi, when you pray, don't pray long, ha? Otherwise, I will go to sleep, dia bilang. Bapak, jadi jangan bila berdoa panjang, nanti saya tertidur, dia kata. Kamu tidak mau dilindungi pada malam ini? Kemudian saya jawab, mau. Supaya saya boleh tidur dengan nyenyak, tapi janganlah terlalu panjang itu doa. Doakan pasangan, ibu bapa, anak-anak, dan keluarga besar. Penumpayan pun, yatin na po malahing pahitinga. Segera kapan sembahyang na ini persembahan datinga buat di tengah ngapoy. Ako na magaling. Ako na milata sembayangan naman, ikintim po at anak. Salam na keluarga. Kamu terpinay. Ya. Dan bila kita tahu yang ada orang yang berdoa untuk kamu, kita merasa lebih selamat.
lebih selamat. Ya, lebih selamat daripada serangan setan. Ya. Yang kelima, faedah berdoa bersama keluarga. Ia mengeratkan hubungan keluarga. Mengeratkan. Saya merasa diberkati. Bila kami masih kecil, adalah pergaduhan sedikit. Dan saya masih ingat Bapak mengatakan, ada iyo ko pergi sa sangkial. Ay osanang na pergi sa sangkial iyo. Ay itu saja nasihatnya, ada iyo ko pergi sa sangkial. Ayo sanang na pergi sa sangkial iyo. Magyang balot ko giya, pandi ko pergi sa sangkial ka. Berkelahi itu kan. Kemudian bila kami membesar, kami tidak berani lagi sumongkial kepada satu sama lain. Aku na ane nasol sumongkial ko. Aku na sumongkial di takako dan napongoknya. Itu oleh karena kami membesar dalam keluarga yang selalu, kalau semua di sana berdoa bersama-sama. Hindi ko kayo sumambayang tako. Saya tidak pandai lupa perkara ini. Mari kita duduk. Kalau kamu berbaring sekarang, saya lihat meja bila dua lain lupa ya, sanging tinggaw na belajar, sanging tinggaw membaca hari lampu dan lampu minyak tanah. Ini lampu, isa elektrik di hyper. Hindi ko puya kayo, ano dati sumumbayang. O sanong matapurimanan ito pinahid o ito ng narahan. Langkatay na ikonis sa sumuliyaw ang karahian ng napatuhan ng lumali siya iso o kerja buat dia. Naman po tamad-tamad din. Ang saya rasa Tuhan telah menjawab doa tersebut. Ya, mengeratkan hubungan keluarga. Ya, pelekat. Ini satu-satu. Pelekat yang menyatukan keluarga adalah hubungan dengan Tuhan dan antara satu sama lain. Berdoa bersama-sama sebagai sebuah keluarga adalah penting karena ia menawarkan masa perhubungan yang disengajakan. Perhubungan yang disengajakan. Tuminomod dot magyang balut tapinay. Tumomod dot magyang balut. Ya. Yang terakhir, faedah berdoa bersama keluarga. Ia membina perpaduan dan keakraban. Apa ini? Doa membina perpaduan dan keintiman, bukan saja dengan orang yang kita berdoa, tetapi orang yang kita doakan. Dan orang yang kita doakan dengan berdoa bersama-sama. Saya terima ada message di Singapura. Pabalik na hindi sa Badiang karena di asa ibang bana di Presiden dan Malaysia Union asal saya hanya ingin memberitahu kamu bahwa pada pagi ini dalam worship kami bersama-sama keluarga kami mendoakan pastor di dalam pelayanan. Bila saya menerima message itu, seakan-akan saya terangkat. Saya didoakan oleh Presiden. Supaya pastor terus dapat melayani walaupun sudah bersyarat.
Ya, saya sudah berserah. Saya sudah pensiun sekarang, mulai pada bulan Januari yang lalu. Ia bersarah di dalam perhikmatan untuk Yesus. Saya rasa bukan bersarah untuk perhikmatan ini, bersarah dalam memegang jawatan, tetapi bukan bersarah dalam pelayanan. Itulah sebabnya bila pastor mengatakan langadon mati, hei lo dia dikam, pasanok na paginawa pun kompit. Iya. Dan bila saya bertemu dengan anggota-anggota gereja di Tamu, di Tempuri, di mana saja, saya kira apa pastor mau ngehilad dahil, saya bilang, lohon ako na po. Ngomong ako. Sebab saya terus memberi layanan. Dan kemudian, pastor, sambayangin na ka, pasahid ka. Sambayangin na gereja dahil. Pag umuo na dita, may sambayang. Sambayangin na supaya angatan dita, may sambayang tago bersama-sama. Tapi naik, kita mempunyai tanggung jawab. Setiap kita ahli keluarga ada tanggung jawab untuk berdoa dan mendoakan rakan-rakan kita. Iya. Pagluwanan to po ita matapinay sa tapinay salam do iman. Hari aku natutunan di dulu tuh harus lihat peletuk muka. Pastor kan, ay second dog kan po. Idua na din pelut pamihan paman. Pastor, ngayon na helawato ngayon na helawato. Kailangan pun bersarah menendang okay, naka-pension na salam ng pelayanan niyo ka. Pelayanan pertama kita adalah keluarga. Bermula di dalam keluarga kita masing-masing. Berdoa bersama-sama dengan keluarga. Dan di dalam doa kita sebagai keluarga, kita doakan teman-teman kita, terutama kepada pemimpin-pemimpin dan pengerja Tuhan. Saya masih ingat Pastor Saliun dalam satu khotbahnya, dia mulai berdoa pada jam awal pagi lagi, dan saya rasa doa pastor begitu panjang. Dia akan menyebut semua nama anggota yang dia ingat. Kalaulah orang-orang yang kita doakan itu diberitahu yang kita telah mendoakan mereka, mereka akan terangkat. Lalu mereka juga akan melayani dalam doa keluarga untuk mendoakan pengerja-pengerja Tuhan. Inilah pelajaran kita. Yang terakhir di sini saya baca, keluarga yang berdoa bersama-sama boleh menjadi kekuatan yang tidak dapat dihalang untuk kebaikan, membawa jawaban Tuhan kepada situasi yang mustahil. Apabila Anda berdoa secara aktif bersama ahli keluarga, hubungan Anda akan berubah menjadi lebih baik, dan Anda akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang baru. Percayalah pada kuasa dosa. Amin.
Thank you dan amin atas pelajaran pastor tadi. Dan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan kita semua pada malam ini dan saya harap kedatangan kita semakin bertambah dari malam ke malam. Dan pada masa ini kita akan menyanyikan sekali lagi lagu tema kita LPMI 92, Kita Hidup Sekarang Ini. Kita nyanyi rangka pertama dan kedua saja. Hai pendorong kerajaan di sorga, terima kasih dan tinimung nihai bersama-sama sebagai keluarga di Tagayo salam gereja ini. Terima kasih dan melohonu yahai dan terus berusaha dan berdoa bersama-sama sebagai keluarga, walau keluarganya masing-masing ataupun keluarga besar besalam di gereja. Menumpayan kira nampayan mo yung patampat dan sumambayan makiano dan nuno na pagpakianuan dahay nga oramono sebab kita no pasaw-saw na ginawa dahay besalam dan nuno pia permintaan doa dahay menungkuan naman sa atin Tuhan nga harap berdoa secara sendirian, salam beginau. Ya, ikoromo, ya, menjawab di doa. Terima kasih, Roh Kudus, ketentuan pagu pemain setiap dahay di gereja ini dan ketua ini. Dan menginsuh dahay supaya kopori dahay dan berdoa bersama-sama. Terima kasih gereja di Tuhan. Inombo begitu tuntun ini sebagai tangan-anak. May naberkati gereja Tugop tiap-tiap di anggota gereja termasuk dilo napo ikut sebab kalidharan kemuskilan yang bintang dilo saat itu menahan dilo ng kelegaan pasimbayanon supaya suap na parikotilo kadaw bersama-sama dahil. Tama nga hepatilabos sa tutulong dito. Ang ngayon ito ditolong Tuhan ay nubuhan sa mga dahil katumagi kasabang. Terima kasih pinangampun kuting sanando sa dahil. Tinudoa ko sa lembaran ni Tuhan Yesus. Amen.